Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel ini. Kali ini membahas tentang kanker ya, di part kedua. Ini part pernah saya bahas waktu itu terkait dengan yang namanya kanker. Ini saya coba kita bahas ulang lagi. Kanker memang penyakit yang mematikan, karena orang masih banyak ketakutan terhadap penyakit kanker, tapi tidak tahu apa yang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya kok bisa. Nah, kanker adalah istilah yang digunakan untuk penyakit di mana sel-sel abnormal membelah tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan lain, ataupun DNA yang rusak dan menjadikan jaringan itu merusak menjadi sel-sel kanker dan merusak jaringan yang baik. Nah, ini sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui darah, juga melalui sistem limfe ya. Kanker bukan hanya salah satu penyakit, tapi juga banyak penyakit ya. Ada sekitar lebih dari 100 berbagai macam jenis kanker ya, ratusan kanker. Sebagian besar kanker diberi nama untuk organ-organnya, misalnya kanker payudara, kanker usus, kanker rahim, kanker misalnya leher, kanker paru-paru dan sebagainya. Banyak ya. Kanker ini berawal dari sel-sel basal kulit, disebut karsinoma sel basal. Jenis kanker dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih luas. Kategori utama kanker termasuk karsinoma ya. Karsinoma atau kanker yang dimulai di kulit atau pada jaringan yang mencakup garis ataupun organ internal. Itu sarkoma. Nah, sarkoma ini kanker yang dimulai di tulang rawan, mungkin lemah, otot, pembuluh darah ataupun lainnya, mendukung jaringan penghubung. Kalau leukemia ini kanker yang dimulai dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan penyebab sejumlah besar sel darah abnormal. Ini yang diproduksi dan masuk ke darah. Lipoma. Nah, lipoma adalah kanker yang dimulai dari sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ini yang lipoma. Central nervous system kanker atau kanker yang dimulai di jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Ini namanya berbagai macam jenis kanker. Ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, ini terkait jenis-jenis kanker. Nah, sudah paham toh? Kalau tentang kanker ini ada 8 tanda. Sekitar 18 tanda dan gejala kanker. Ya, tanda dan gejala kanker apakah harus kita ketahui? Oh, harus. Ya, harus. Kita harus tahu. Kanker seringkali tidak memiliki gejala khusus. Jadi penting bagi kita untuk membatasi faktor resiko dan menjalani screening kanker ini. Dan 18 gejala ataupun 18 tanda kanker itu salah satunya ini akan kita bahas ya, atau mungkin kita bahas semua nanti. Coba waktunya. Ya, kanker pada kebanyakan orang tidak menimbulkan gejala yang mungkin eksklusif ya, tapi kita juga harus perlu tahu beberapa gejala umum yang mungkin terjadi pada penderita kanker. Ini satu, ini batuk persistin atau air liur berwarna darah. Gejala-gejala ini biasanya merupakan infeksi sederhana seperti bronkitis ataupun sinusitis. Mereka bisa menjadi gejala kanker paru-paru, bisa juga kepala dan leher. Siapapun yang batuk berdahak yang bertahan lama dari lebih sebulan ataupun dengan darah yang berlendir harus segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, terus yang kedua, ini perubahan kebiasaan buang air besar. Ya, sebagian besar perubahan kebiasaan buang air besar terkait dengan diet dan asupan cairan Anda. Kadang-kadang kanker menunjukkan diare yang berkelanjutan. Beberapa orang yang dengan kanker merasa seolah-olah merasa perlu buang air besar dan masih merasa seperti pengen buang air besar terus. Jika salah satu dari keluhan usus abnormal, ini juga mereka memerlukan evaluasi ya. Perubahan signifikan dalam kebiasaan BAB ini yang tidak dapat
dengan mudah dijelaskan oleh beberapa daerah terkait pola makan, juga perlu dievaluasi. Yang ketiga, darah pada tinja. Nih, seorang dokter harus mungkin terapisi juga harusnya menyelidiki terkait darah di dalam tinja ya. Kalau dokter harus diteliti. Ini perlu diperiksa di lab. Wasir sering menyebabkan pendarahan dubur, tetapi karena wasir sangat umum, mereka mungkin ada yang kanker. Nah, ini bisa terjadi pada beberapa orang. Studi Ronsen bahwa mungkin juga penjelasan dan diagnosisnya apabila wasir tidak kunjung sembuh diobati dengan resep-resep biasa, bisa jadi ini kanker yang ada di dubur, ini bisa. Terus gejala yang lainnya adalah anemia ya, yang tidak dapat dijelaskan. Anemia adalah salah satu kondisi di mana orang memiliki jumlah sel darah merah yang sedikit dari harapan. Gejala anemia ini harus selalu diselidiki. Ini terkait kanker. Banyak kanker dapat menyebabkan anemia, tetapi kanker usus paling sering menyebabkan anemia ya. Defisiensi besi. Evaluasinya harus mencakup pemeriksaan endoskopi ataupun rongsen pada saluran usus, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Benjolan pada payudara. Nah, kalau benjolan pada payudara ini yang kelima ya, benjolan pada payudara. Sebagian besar benjolan payudara adalah tumor non kanker. Sebagian besar juga adalah fibroadenoma ataupun kista. Tetapi semua benjolan payudara ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Hasil dari lab misalnya negatif biasanya tidak cukup untuk mengevaluasi benjolan. Dokter Anda pun perlu menentukan studi rongsen atau MRI ataupun USG payudara. Umumnya diagnosis memerlukan aspirasi jarum ataupun biopsi atau sampel jaringan kecil. Nah, pengeluaran cairan dari payudara adalah hal biasa, tetapi beberapa bentuk cairan ini mungkin merupakan tanda-tanda kanker. Jika keluar darah ataupun hanya dari satu puting, ini perlu dievaluasi dan juga lanjut direkomendasikan. Wanita memang disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap 1 bulan sekali. Ya. Yang keenam adalah benjolan di testis. Kebanyakan pria 90% dengan kanker testis memiliki benjolan yang tidak menyakitkan ataupun tidak nyaman. Ya. Pada testis, beberapa pria juga memiliki testis yang membesar. Nah, kondisi lain seperti infeksi dan pembukaan pembuluh darah ini juga dapat menyebabkan perubahan pada testis Anda, tetapi benjolan apapun harus dievaluasi. Pria disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan diri terkait mungkin ada benjolan pada testis. Yang ketujuh, perubahan buang air kecil. Ya, gejala kemih dapat berubah sering buang air kecil ya, sakit urin, mungkin kencingnya ada perubahan di warna. Ya. Gejala-gejala ini juga dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih, biasanya pada wanita ataupun pada pria. Kalau pada pria adalah kelenjar prostat yang membesar. Jika dicurigai kanker, biopsi prostat mungkin diperlukan. Kanker kantung kemih ataupun tumor panggul juga dapat menyebabkan iritasi pada kantung kemih tersebut. Ini frekuensi buang air kecilnya juga perlu diteliti. Lebih banyak tanda yang gejala kanker, contohnya misalnya darah dalam urin, ini suara serak, ini sudah kronis ya. Benjolan atau kelenjar bengkak yang persistan, perubahan yang jelas pada kutil ataupun tai lalat. Nah, ini beberapa ini saya sampaikan bahwa tai lalat multiwarna yang memiliki tepi tidak teratur ataupun berdarah mungkin bersifat kanker. Nah, tai lalat yang lebih besar lebih mengkhawatirkan dan perlu dievaluasi, terutama jika mereka tampak membesar-membesar. Ini bisa terjadi menjadi kanker kulit. Menghapus tai lalat biasanya sederhana. Anda harus meminta dokter mengevaluasi setiap tai lalat yang mencurigakan untuk diangkat. Ya, bisa diperiksa di bawah mikroskop ataupun ini karena terkait kanker kulit. Nah, gangguan pencernaan ataupun kesulitan menelan. Nah, ini kebanyakan orang juga dengan sakit mah kronis biasanya tidak memiliki masalah serius, tapi suatu kondisi yang disebut Barrett esophagus yang tentu dapat menyebabkan kanker kerongkongan.
Ini dapat diobati dengan obat-obatan tertentu ataupun dengan herbal. Nah, yang keenam adalah pendarahan ataupun keputihan vagina yang tidak biasa, yang abnormal, ya. Pendarahan vagina yang tidak biasa ataupun keluar darah mungkin merupakan tanda awal kanker rahim. Wanita harus dievaluasi ketika mereka mengalami pendarahan yang abnormal setelah hubungan seksual misalnya, ataupun pendarahan di antara periode menstruasi. Nah, yang berikutnya adalah pendarahan yang tentu yang datang kembali yang berlangsung 2 hari ataupun lebih, atau lebih berat lagi dari biasa yang juga perlu dilakukan pemeriksaan secara medis mungkin. Pendarahan pasca menopause, nih kecuali pada pasien dengan terapi hormon, ini juga mengkhawatirkan dan juga perlu dievaluasi. Yang ketujuh adalah penurunan berat badan yang tak terduga atau keringat malam dan demam. Gejala tidak spesifikasi ini mungkin hadir dengan beberapa jenis kanker yang berbeda. Tahu-tahu kurus tanpa diet, tanpa kurus, tapi dicek gulanya normal, ini juga bisa terjadi kanker. Nah, berbagai infeksi dapat menyebabkan gejala serupa ini, bisa karena TBC. Nah, terus yang ke-8, gatal terus-menerus di area anal ataupun genital. Nah, kondisi prakanker atau kanker pada kulit daerah genital ataupun anal ini dapat menyebabkan gatal-gatal yang persistan. Beberapa kanker menyebabkan perubahan warna kulit, ya. Beberapa infeksi ataupun kondisi kulit ini misalnya infeksi jamur atau psoriasis ini juga dapat menyebabkan gejala itu. Jika gatal tidak berhenti dengan obat topikal ini yang di luar, ini dokter juga harus memeriksa daerah-daerah tersebut. Yang ke-9, luka yang tidak kunjung sembuh, ya. Luka untuk sembuh dapat cepat sembuh ini mungkin tidak masalah, akan tetapi jika suatu daerah yang luka ini gagal proses penyembuhan, ini juga harus perlu dideteksi ini terkait kanker. Luka yang tidak sembuh di mulut Anda juga perlu cek terkait bercak putih ataupun merah yang menempel pada gusi, lidah ataupun amandel. Ini juga perlu dicek karena juga bisa menimbulkan kekhawatiran. Yang berikutnya adalah beberapa luka yang tidak kunjung sembuh, mungkin disebabkan oleh sirkulasi yang buruk, misalnya ulkus ataupun kaki diabetik. Yang ke-10, ya tadi banyak 18 ini sampai. Yang ke-10 adalah sakit kepala, memiliki banyak penyebab, misalnya migrain, aneurisma. Nah, itu, tetapi kanker bukan merupakan penyakit yang umum. Sakit kepala parah yang tak henti-henti terasa berbeda. Nah, ini juga perlu dideteksi terkait tanda-tanda kanker. Ya, jika sakit kepala Anda tidak membaik dengan obat yang biasa dijual, mungkin dengan herbal-herbal biasa, nah ini perlu juga dipahami, mungkin bisa dideteksi terkait kanker. Yang ke-11, nyeri punggung, nyeri panggul, kembung ataupun gangguan pencernaan. Mungkin ini terlihat atau terdengar biasa. Ini adalah gejala umum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari terkait nyeri punggung, nyeri panggul, kembung ataupun gangguan pencernaan. Sering berhubungan dengan asupan makanan, kejang ataupun kram otot, tetapi mereka yang juga dapat menjadikan gejala-gejala ini biasanya kalau di wanita adalah kanker ovarium. Kanker ovarium ini sangat sulit diobati karena sering didiagnosis terlambat, ya. Ini saya sampaikan bahwa kanker ovarium sangat sulit diobati karena sering didiagnosis terlambat dalam perjalanan penyakit berikut ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.